Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumal zalimin. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'antum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Surat Al-Jumu'ah, surat yang ke-62, ayat ke-5 dan seterusnya. Ayat yang lalu kira-kira di antara kesimpulannya adalah bahwa Allah adalah Dzul Fadli, pemilik, dia yang mempunyai segala macam karunia, kelebihan dan keutamaan. Yang kedua, tidak satu pun dan tidak sesuatu apapun juga yang dia menjadi pemilik kelebihan, keutamaan dan karunia itu. Apapun karunia, kelebihan, keutamaan yang kita dapat, yang kita peroleh, semata-mata adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia yang berhak untuk memberikan karunia-Nya, keutamaannya, kelebihannya kepada siapa yang menurut ilmunya, menurut kebijakannya, maka diberikannya kepada orang yang dikehendakinya itu. Yuti fadlahu ala ma yasha. Dia berikan kemuliaan, keutamaan, kelebihan itu kepada siapa yang dia kehendaki. Kesimpulan berikutnya, karunia Allah, keutamaan Allah, kelebihan Allah tidak ada satupun campur tangan manusia dan berhak manusia menentukan. Inilah yang tidak diterima oleh Yahudi. Di situ pula lahir dasar kedengkian mereka, karena Allah memberikan kemuliaan, keutamaan kepada kelompok lain. Itu ketika Allah mengangkat, memilih Rasul yang dikehendakinya, itu Rasul Nabi akhir zaman penutup, yaitu Allah pilih seorang hambanya yang bernama Muhammad. Mereka tidak setuju, karena mereka mengklaim bahwa yang patut, yang pantas itu untuk menjadi Nabi dan Rasul, apalagi penutup, adalah salah satu di antara kelompok mereka atau salah satu daripada tokoh-tokoh mereka. Mereka tidak layak seperti itu, karena mereka bukan pemilik, mereka bukan yang punya. Kedengkian inilah yang kadang-kadang menjalar dan menular, merambat virusnya itu kepada sebagian kaum muslimin, karena faktor dengki itu adalah tidak setuju, tidak suka dan protes. Kenapa Allah beri sya'nu atas seseorang itu ini, kita tempat tidak. Alahilah kedengkian sebagaimana kedengkian Qabil kepada Habil, kedengkian saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, dan seterusnya.
Dan bermula kedengkian itu daripada iblis laknatullah. Dengki kepada Nabi Adam. Nah, jadi ayat yang lalu ditutup wallahu dzul fadlil azim. Ayat yang keempat, Allah dzul fadli. Allah lah yang memiliki, mempunyai al-fadl, karunia yang agung itu dia berikan kepada siapa yang dia inginkan, dia kehendaki menurut ilmu dan kebijakannya. Kemudian masuk kita kepada ayat yang kelima yang telah kita baca tadi di awal. Itu dalam Al-Quran itu ada sekian banyak perumpamaan-perumpamaan. Namanya amsalul Quran. Perumpamaan-perumpamaan, permisalan-permisalan yang tercantum dalam ayat-ayat dan surah-surah. Salah satu tujuan atau hikmah adanya masal atau amsal perumpamaan itu untuk mendekatkan mana yang jauh. Sesuatu yang abstrak bisalah jadi konkret. Sesuatu yang tidak bisa diindra dapat dijangkau. Yang semulanya agak sulit, kemudian diberilah perumpamaan. Seperti ini. Perumpamaan masal. Perumpamaan alladzina, orang-orang yang humilu orang-orang yang dibebankan atau dipikulkan atau diberi amanah dan ditugaskan untuk melaksanakan isi kitab Taurat, thumma lam yahmiluha, kemudian tidak yahmiluha, tidak mereka melaksanakannya, menjalankannya. Kama salil himar, seperti perumpamaan al-himar, keledai, yahmilu asfar, yahmilu yang membawa, asfara, kitab-kitab besar. Bi'sa, itulah seburuk-buruk matal, seburuk-buruk perumpamaan suatu kaum alladzina kadzabu bi ayatillah, yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wallah, Allah tidak menunjuki kaum yang zalim. Mari kita pahami. Tujuan utama diturunkannya kitab suci oleh Allah, bukan hanya Al-Quran, tapi semua kitab suci untuk jadi pegangan hidup, pedoman, tuntunan, dan petunjuk. Di situ ada aturan-aturan berupa perintah dan larangan, peringatan, dan seterusnya. Di mana kitab suci itu ditutup dengan kitab suci terakhir, yaitu Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, Al-Quranul Majid. Karena isinya petunjuk dan tuntunan pegangan, maka diperintah manusia untuk melaksanakan isinya supaya mereka dapat petunjuk, dapat bimbingan, dapat arahan. Karena di situ juga terdapat syariat, aturan-aturan. Apa yang telah Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul yang tercantum dalam kitab-kitab namanya syariat. Sementara ajaran yang dibawa oleh para Nabi namanya millah. Nah, sehingga bernamalah millah Ibrahim misalnya. Itu ajaran yang dibawa. Sementara apa yang Allah turunkan kepada nabi-nabi, kepada Rasul, kumpulan-kumpulan perintah, larangan, seterusnya, itu adalah agama. Nah, di sini kepada Yahudi, khususnya kepada pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh
tokoh-tokoh agama mereka. Kalau di kita ulama, bagi mereka rabi namanya. Mereka dipikulkan diperintah. Mereka diperintah di mana diturunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa untuk pedoman, petunjuk, tuntunan, pegangan bagi Bani Israel, termasuk Yahudi. Karena Yahudi adalah bagian daripada Bani Israel. Tapi yang populernya Yahudi. Itu yang paling populer kebangkangannya. Jadi perumpamaan orang-orang yang Allah pikulkan, yang diberi tugas amanah untuk melaksanakan isi kitab Taurat, yakni para Yahudi khususnya, summa lam yahmiluha, kemudian lam, tidak yahmiluha, tidak mereka memikulnya atau melaksanakannya, maksudnya lam ya'malu biha, mereka tidak mengamalkan isinya, tidak melaksanakan tuntunannya. Kepada mereka telah diberikan kitab itu. Mereka hanya membaca, ada 3 atau 3-4 kitab yang kita tengok tadi, hampir sama. Mereka ada membawa kitab itu, ada membaca, ada mempelajarinya. Tapi mana-mana yang tidak cocok mereka abaikan, mereka tinggalkan. Bahkan mereka tukar, mereka ganti. Mana yang cocok dengan selera kemauan mereka, mereka pegang. Begitu cara mereka berkitab. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kalian percaya, beriman kepada sebagian, kepada sebagian lain tidak. Intinya mereka tidak mengamalkan. Itu lam ya'malu biha walam yantafi'u bihadhiya. Mereka tidak mengambil manfaat, faedah dengan petunjuk-petunjuknya, dengan cahayanya. Disamakan ini. Disamakan kamasal. Seperti perumpamaan himar. Himar itu bahasa awaknya kuda waban, ketek. Tapi kuat, sangat kuat. Biasanya dipakai untuk membawa barang-barang bawaan bagi para musafir. Lebih kecil daripada kuda. Suaranya luar biasa kerasnya. Keledai, himar. Karena keledai itu umumnya dipakai untuk membawa barang, di samping untuk bisa dikendarai oleh manusia. Pasti apakah manusia atau barang, ya dia membawa. Kal himari yahmilu asfara. Kal himar, seperti himar. Yahmilu, membawa, yang mengangkut asfar. Asfar itu kata jamak daripada sifr. Yang dikatakan sifr adalah kitab-kitab besar. Kitab-kitab besar jamaknya asfar. Nah, kepada keledai diletakkan di atas punggungnya kitab-kitab besar, asfar. Kalau satu ya sifr. Kalau banyak kitab yang dibawanya. Yahmilu asfara, thumma lam yahmil. Kal himar yahmilu asfara. Seperti himar atau keledai membawa kitab-kitab. Di mana letak samanya? Namanya wajah tasbih, wajah syabahnya di mana?
itu sama-sama tidak berbeda, sama-sama tidak bermanfaat, sama-sama tidak berguna. Penat-penat membawa saja. Umpama saja bagi mereka, bagi keledai, dia hanya membawa saja, dia tidak mengerti apa yang dibawanya, bahkan tidak paham apa yang dibawanya. Kemana disuruh bawa, dibawa. Dan dia mengerti apa yang dibawanya. Disamakan seperti itu mula-mulanya orang Yahudi. Di manakah mereka tidak mau tahu isinya, tidak mengamalkan, tidak mengambil faedah dan manfaat terhadap petunjuknya. Sama dengan keledai, sama-sama tidak bermanfaat, sama-sama tidak berguna, sama-sama tidak berfaedah apa yang dibawanya. Tiba-tiba apa yang diturunkan kepada mereka sama-sama tidak. Hampir mirip dan mirip hampir dengan sebagian kaum muslimin. Mereka sibuk membaca Quran. Atau Quran itu ada di rumah mereka. Mereka ada membaca, tapi tidak peduli dengan isinya. Perintahnya, larangannya, peringatannya, petunjuknya, bimbingannya, tuntunannya, tegurannya, nasihat-nasihatnya, pokoknya tidak peduli. Yang penting bagi mereka baca. Kadang jadi kebanggaan saja. Ya sama dengan keledai. Jadi sebenarnya kita kena tembak. Bagi kaum muslimin kita tidak mau mempelajari isinya, kandungan Al-Quran yang diturunkan kita, tidak mempelajarinya, tidak memahaminya, apalagi melaksanakan isinya dan tuntunannya. Ya kal himar lah. Ada kita sekarang membaca, bahkan menghafal banyak rumah-rumah yang didirikan untuk menghafal. Kan bukan segitu saja. Tujuan utamanya hudan. Kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, itu jelas itu. Itu tujuan namanya itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan. Kalau dalam surat Yasin yang terkenal, litunzira qauman, dengan Al-Quran yang diturunkan itu agar engkau beri peringatan. Jika orang hanya sibuk membaca, maaf, bukan mencela, bahkan menyokong malah. Tapi kalau hanya sibuk membaca lalu menghafal, kemudian tidak mau mempelajari isinya, lalu mengamalkannya, ya, berarti tidak berfaedah bagi mereka, tidak ada manfaatnya bagi mereka isinya. Mirip kal himari yahmilu asfar. Kata Ibnu Qayyim, orang yang sibuk hanya membaca, kemudian sampai targetnya dia tutup, besok dibaca lagi, lalu dibaca lagi, atau dihafal lagi, tidak mau tahu isinya. Orang sibuk dengan sarana namanya, yang belum pernah sampai kepada tujuan. Pandai membaca, bisa menghafal, tahu panjang pendeknya, dengungnya, wakaf ibtidaknya, wakafnya, dan seterusnya hukum-hukum membaca. Kalau hanya sampai di situ, orang baru sampai di sarana. Sarana itu gunanya untuk dipakai mencapai tujuan. Mempelajari Quran tujuannya untuk dapat petunjuk. Kita isi, kita laksanakan isinya. Tapi kalau hanya sibuk membaca, betul berpahala, sangat berpahala, hati tenang. Tenang hati, malaikat datang, banyak fadilah, banyak keutamaan kalau hanya membaca, banyak, apalagi menghafal, luar biasa. Tapi tujuan utama tidak boleh kita ingat, tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya untuk jadi petunjuk, pedoman, pegangan, tuntunan keselamatan dunia akhirat.
Maka kita tidak boleh berhenti di sarana. Tidak pernah sarana itu membawa kita kepada tujuan jadinya. Nah, Yahudi begitu dia. Mereka pelajari Taurat. Bahkan ciri-ciri Nabi Muhammad pun ada di situ. Malah mereka berharap untuk secepatnya Allah utus Nabi akhir zaman. Sebelum Nabi Muhammad lahir, mereka berharap sangat agar supaya Nabi penutup, Rasul penutup yang Allah janjikan akan diutus itu, di mana dalam kitab Taurat ada. Mereka minta maulah disegerakan. Bahkan mereka ancam. Orang-orang Arab menancam, nantilah kalau datang Nabi akhir zaman penutup, kami akan bantu Nabi itu untuk mengalahkan kalian. Dikatakan dalam surah Al-Baqarah, mereka lebih kenal karena mereka baca, lebih kenal ciri-cirinya, sifat-sifat Nabi akhir zaman dalam kitab mereka. Mereka pandai, mereka pelajari kitab. Cuma mereka tidak lam yahmiluha, maknanya mereka tidak amalkan, tidak memikul, tidak mengamalkan, tidak memanfaatkan, tidak melaksanakan petunjuk-petunjuknya. Namanya lam yahmiluha. Lam tidak, yahmil membawa, memikul artinya melaksanakan isinya, mengambil faedah, manfaat terhadap petunjuknya. Samalah dengan keledai, yang sama sekali bagi keledai tidak ada faedah kitab di bawahnya. Barangkali antara batu dengan kitab sama dengan keledai. Bisa jadi lebih bermanfaat bagi keledai membawa sagu atau rumput, bisa dimakannya. Ini keras ini. Kita baca dalam banyak-banyak komentar ulama ketika menafsirkan ayat ini, banyak keras. Keras sekali. Kerasnya apa? Keras kepada kaum muslimin. Karena Yahudi tidak ada di negeri kita, wataknya ada. Maka disamakan kamasal. Nabi dulu pernah ngadu kepada Allah. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, mengadukan kaumnya dalam surah Al-Furqan. Wa qala Rasul, Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkata Rasul Nabi Muhammad, wahai Tuhanku, kaumku mengambil dan menjadikan Al-Quran ini barang yang dilecehkan, dibiarkan begitu saja. Mahjura. Asal kata mahjura, hijrah, hajara. Mahjura, mim, ha besar, jim, waw dan ra. Mahjur, yang ditinggalkan. Hijrah, pindah, meninggalkan tempat kita menuju tempat lain. Jadi kalau Quran ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Karena tidak suka. Berarti dilecehkan, diremehkan. Jadi kata Nabi, kaumku ya Allah menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang diremehkan, dilecehkan, tidak dipedulikan. Itu pengaduan Nabi. Yang dikedukan Nabi dulunya adalah orang Quraisy. Mula-mula orang Quraisy, orang Makkah. Tentu termasuk kepada siapa saja yang menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diremehkan, dilecehkan, tidak dipedulikan. Diabaikan begitu saja. Panjang penjelasan ulama tentang itu. Intinya, jangan-jangan kita termasuk kepada orang yang dilaporkan Nabi kepada Allah. Apa laporan Nabi? Surah Al-Furqan tadi, surah ke-5, tidak salah, ayat 30. Biar saya bacakan sedikit. Al-Furqan surat ke-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyinya ayat yang ke-30. Wa qala ar-rasul, halaman 362. Wa qala ar-rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Berkatalah Rasul, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Rabbku. Sedikit kita jelaskan, kalau berupa pengaduan-pengaduan biasanya dipakai doanya Rabb. Karena Rabb itu artinya salah satunya
yang memelihara, yang menjaga, yang melindungi, yang mengasuh. Kita mengadu ke situ. Ya Rabb, wahai Rabb, inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Kaumku bermula kepada kaum Quraisy. Kaumku, orang Quraisy ini, orang Makkah ini. Lalu melebar, meluas. Sesungguhnya kaumku, ittakhadu, mereka mengambil dan menjadikan hadzal Qur'ana, Quran ini mahjura. Mahjur di sini diterjemahkan diabaikan, tidak dipedulikan. Asal katanya hajara, hajara hijrah, pindah. Pindah dari satu tempat ke tempat lain, meninggalkannya. Biasanya meninggalkan itu karena tidak peduli lagi, tinggalkan. Mahjura, yang ditinggalkan, yang diabaikan, yang dilecehkan, yang diremehkan, yang tidak dipedulikan. Maka siapa saja yang mahjur, yang dilakukan sini mahjura, yang menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan, diremehkan, tidak dipedulikan, ditinggalkan, tidak dijadikan pedoman, petunjuk dan segala macam, mereka masuk kepada laporan Nabi, pengaduan Nabi kepada Allah, mengadu Nabi kepada Allah. Intinya, kalau kita kembali kepada surah Al-Jumu'ah, jangan kita seperti kaum Yahudi, atau jangan kita termasuk orang yang dilaporkan oleh Nabi Muhammad kepada Allah. Karena tujuan utama ini untuk dijadikan hudan. Ya. Sedikit kita menggambarkan sedikit. Kalau dibuka Quran ini, Quran pojok, di sebelah kanannya berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Kanannya, ya Allah, Rabbnya sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan, di mana kami hanya kepadamu saja menyembah dan kepadamu saja minta tolong. Tunjuki kami jalan yang lurus, bukan jalan Yahudi dan bukan jalan Nasrani. Salah satu jalan yang dimurkai, jalan yang ditempuh oleh kelompok Yahudi, tapi bukan hanya Yahudi. Orang yang satu Nasrani, tapi bukan orang Nasrani, itu contoh. Itu permintaan kita, ihdinas siratal mustaqim. Seakan gayung bahasa Ambo, keto berjawab. Zalika, itu dia. Itu dia Alkitab yang sudah saya turunkan. Alif lam mim zalikal. Itu dia Alkitab yang sudah saya turunkan kepada Nabi Muhammad, yang la raiba, tidak sedikit pun ada keraguan di situ. Dia petunjuk yang kamu minta itu petunjuk. Gitu kira-kira. Al-Fatihah ini kan daftar isi. Kira-kira kesimpulan Quran dari sini, daftar isi. Kalau kita minta tunjuki kami, ini petunjuk saya turunkan. Maka menyikapi petunjuk yang turunkan terbagi tiga. Menyikapi petunjuk yang turunkan terbagi tiga. Pertama beriman, kedua kafir, ketiga munafik. Yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaibi, seterusnya. Yang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Yang munafik, wa minan nasi may yaqulu. Jadi meminta petunjuk berarti kita minta ditunjuki. Tentu ada petunjuknya. Ada petunjuknya, apa petunjuknya? Al-Quran. Yang menunjuki Allah, yang membawa petunjuk Nabi Muhammad. Petunjuknya adalah Al-Quran, supaya sampai di sirat.
Jangan seperti kira-kira itu. Jangan kalian, kaum muslimin, jangan kalian seperti Yahudi. Karena mereka ini Yahudilah bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi'atillah. Itulah seburuk-buruk bi'sa. Apa itu bisa? Sejahat-jahat, seburuk-buruk. Seburuk-buruk permisalan. Seburuk-buruk perumpamaan. Bi'sa mathalul qaumi. Seburuk-buruk perumpamaan satu kaum di mana Allah pikulkan, Allah tugaskan kaum itu atau kelompok masyarakat itu untuk melaksanakan wahyu yang diturunkannya sebagai pedoman hidup, bimbingan hidup. Tapi mereka tidak mengamalkannya, tidak melaksanakan isinya. Bahkan mereka mengingkari, menolak isinya, seperti dalam kitab mereka ada tercantum Nabi Muhammad agar diimani, dipercayai, diikuti. Tapi mereka tidak mau mengamalkannya, mengikutinya, melaksanakannya. Inilah seburuk-buruk contoh perumpamaan, suatu contoh perumpamaan kaum yang mereka menentang, mengingkari, menolak. Yahudi inilah bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah. Kalau nak tersinggung wak tu dah tandono ndak penyinggung wak. Kepada kita yang hanya asyik membaca, ndak mau tahu isinya, termasuk kepada yang hanya menghafal tapi tidak peduli isinya, hampir sama. Berpahala lah. Kan Quran ini berpahala. Berfadilah. Sedangkan mengucapkan yang baik saja berpahala, apalagi baca Quran. Tenang hati, berpahala, kita lari setan, datang malaikat. Tinggi derajat kita, iyalah banyak fadilah. Tapi tujuan Al-Quran itu bukan untuk fadilah, bukan untuk pahala. Bukan dapat untuk mendapat mahkota semacam, untuk diamalkan isinya. Itu jelas-jelas. Saya berani mempertahankan tesis saya ni. Tesis, Baji. Tujuan pokoknya bukan untuk dibaca-baca saja. Dilaksanakan sih. Jadi tujuannya untuk diamalkan, dilaksanakan. Tidak tersinggung awak tu. Ayo, tidak penyinggung awak. Saya menganjurkan kepada saya dan kita semua, ya datangilah majlis-majlis tafsir. Karena kita tidak mengerti tafsir. Saya juga tidak mengerti tafsir, kecuali karena saya pernah belajar dulu, itu saja. Saya bukan ahli tafsir, cuma membantu bapak-bapak membacakan kitab-kitab tafsir lalu kita uraikan. Ahli tafsir Mukatsir, Qurtubi, Tawari. Yang modern-modern ini ada Profesor atau Wahbah Zuhail, yang modern-modernnya. As-Sabuni itu yang modern-modernnya zaman kini. Tapi yang dulu-dulu kita bukan ahli tafsir. Saya tidak ahli tafsir. Mana ahli tafsir yang negeri kita? Jarang ada. Cuman kita belajar ilmu tafsir dan belajar tafsir, lalu kita mendalaminya, membacanya daripada sekian banyak kitab-kitab, kita sarikan. Itu tugas saya, membantukan bapak-bapak, ibu-ibu membacakan kitab-kitab itu. Karena kalau dibeli pula kitabnya lama pula belajar juga. Di saya ada 11 kutub tafsir. Bukan 11 buah, 11 judul, lebih lah. Umumnya ada. Karena saya takut juga mentakwil isinya. Apa? Saya bantukan membaca, saya terangkan. Maka kita hadiri, datangi di mana ada orang menjelaskan tafsirannya supaya kita tahu petunjuknya. Lalu kita amalkan, kita laksanakan isinya. Kalau tidak, jangan-jangan kita seperti yang dilaporkan Nabi, kaumku menjadikan Al-Quran ini barang yang diabaikan saja, dilecehkan. Mereka hanya membaca-baca saja.
ingin cari pahala saja. Quran itu hanya ada di mulut saja. Atau lebih beratnya seperti Yahudi, kamatalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab. Kenapa keledai itu penat membawa kitab saja? Saya ulang lagi, asfar itu kitab-kitab besar. Kitab-kitab besar di bawahnya berlelah-lelah dia membawa. Sampai ke tujuan, tiba di tujuan di bongkoran kitab. Dia tidak tahu apa isinya. Kalau bahasa kita sama dengan tukang angkut barang. Bawanya barang, dia tidak perlu tahu apa isinya. Kemudian sampai di tujuan letakkannya, ya habis. Jangan kita seperti itu. Karena kita termasuk orang yang bisa jadinya, sejahat, seburuk-buruk kaum, seburuk-buruk contoh, seburuk-buruk permisalan kaum adalah mereka ini. Mereka alladzina kadzabu, mereka mendustakan, tidak percaya kepada ayat Allah. Kenapa tidak percaya di Nabi Muhammad yang Allah utus itu? Tidak mereka percaya, tidak mereka imani. Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah tidak akan menunjuki, tidak akan memberikan taufik kepada kebajikan dan tidak akan menuntun kepada keimanan orang yang zalim, fasik, menzalimi diri mereka sendiri dengan mendustakan para nabi. Di sini disebut zalim adalah mereka-mereka orang-orang yang seperti Yahudi, mereka mengingkari, menolak, menentang, tidak taat, tidak patuh kepada apa yang Allah perintahkan, dan Allah tidak akan menunjuki orang ini az-zalim. Wallahu, Allah tidak akan menuntun, tidak akan membimbing, mengarahkan kepada keimanan kepada kaum yang zalim. Inti kaji kita sesubuh ini pertama, di dalam Al-Quran itu supaya tertangkap makna-makna dan pesan-pesan yang disampaikannya, supaya jadi petunjuk di kita. Kadang dibikinkan perumpamaan. Perumpamaan Quran itu namanya amsalul Quran. Amsal. Guna perumpamaan antara lain supaya tertangkap pesan-pesan, petunjuk-petunjuk yang kadang maknanya jauh bisa menjadi dekat. Nah, dengan perumpamaan itu kita yang baca Quran bisa tertangkap maksud dan tujuan. Yang dia semula abstrak bisa jadi konkret lah. Ambil contoh satu. Allah mengumpamakan orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, pahalanya, ganjarannya, fadilahnya, keutamaannya yang akan diperoleh kalau itu ikhlas fi sabilillah. Dibikin perumpamaan supaya tertangkap, sama dengan sebuah biji. Anggaplah padi, sebuah biji benih padi ditanamkan. Satu benih tanam tumbuh 7 tangkai. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, setiap tangkai ada 100 biji. 7 kali 100, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha', nanti akan dilipat gandakan lebih 700. Apa? Itu perumpamaan. Begitu tinggi nilai infak jika ikhlas. Bagaimana supaya tertangkap di kita nilai infak yang luar biasa itu, nilai sedekah dan wakaf yang luar biasa itu. Nih, lihatlah padi yang kamu tanam, kira-kira begitu. Lihatlah biji pokat yang kamu tanam, lihatlah biji durian yang kamu tanam. Lihat biji-biji apa saja yang kamu tanam. Betapa hebat buahnya.
Apa gunanya perumpamaan? Supaya tertangkap pahala itu kan tidak nampak. Pahala, ganjaran, balasan, fadilah, keutamaan, derajat tidak nampak sekarang. Kita nampak. Sekarang nampak dibikin perumpamaan. Begitu pula perumpamaan ini. Bagaimana buruknya perumpamaan orang yang tidak mau mengamalkan, melaksanakan isi kitab Allah, tidak jadikannya pedoman petunjuk. Sama dengan keledai, buruk perumpamaan. Keledai kuda baban. Kalau manusia hanya membawa kitab, ya kuda baban. Di satu sisi kuda baban. Dia tidak peduli apa isinya, perintahkah, larangankah, petunjukkah, bimbingankah, tegurankah, dan segala macam tidak peduli. Tidak peduli. Dia hanya membawa. Ada baca, ya membacakan cara baru, sarana. Membaca sesuatu yang dapat mengantarkan kepada tujuannya. Cuman jangan sibuk membaca. Sekali lagi saya tidak merendahkan para penghafal Quran. Kita juga menghafal. Pesantren saya 3 buah juga menghafal Quran. Anak-anak pagi-pagi menghafal, malam-malam menghafal, bahkan ada kelompok khusus menghafal. Saya tidak menghina, masa dihina para penghafal. Tidak, tapi ingat Al-Quran bukan segera barang, bukan segera itu. Jangan salah paham nanti. Nanti salah nukil. Menghafal disuruh. Tinggi fadilahnya, tinggi keutamaannya. Membaca ya, cuman belum sampai kepada tujuan. Tujuannya untuk hudan. Hudan itu jelas-jelas. Dibuka dia pertama surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim zalika, itu dia kitab. Saya rasa itu intinya. Intinya mari kita pahami ayat ini. Bahkan sampai dibikin oleh perumpamaan supaya kita mengerti bahwa Al-Quran bukan hanya barang bacaan, barang yang dibawa-bawa, barang yang dipamer-pamer, dibanggakan, tapi tidak tahu isinya, petunjuknya, keterangannya. Semoga berfaedahlah kepada kita, dan semoga kita jangan termasuk kaum yang zalim, karena kaum yang zalim ialah yang tidak ditunjuki kepada kebenaran. Sekian, silakan. Semenit. Sama-sama belajar. Menghadiri taklim bukan ceramah ya, bukan mengecamah, tapi menghadiri taklim tafsir, taklim hadis, taklim fikih, akhlak, tauhid segala macam. Orang sedang proses yang mengantarkannya kepada tujuan. Kalau sudah tahu isinya, amalkan, baru dia sampai ke tujuan, jadi petunjuk. Caranya dengan taklim. Karena orang lain tidak ada yang alim. Al ilmu bit ta'allum. Ilmu itu dengan belajar dengan muallim, belajar dengan guru. Tidak ada orang belajar sendirian. Orang Minang paling hebat. Selodang jadikan nyiru, alam terkembang jadikan guru gitu. Sudah, tak ada. Yang tidak bagusnya, bagus tapi sisi tidak bagusnya. Orang taklim dia sibuk menghafal. Orang taklim dia baca Quran juga, tidak bagus. Banyak kita yang hanya terpaku di membaca dan di menghafal. Sekali lagi jangan disalah paham, disalah artikan. Jika kita menghadiri majlis taklim, bukan majlis taklim seragam, nah itu saya maksud. Itu. Taklim itu orang mengajarkan ilmu yang diajarkan, bukan tabligh. Tabligh akbar, ceramah segala macam itu tabligh. Yang taklim yang rutinitas, ada kajian hadis, kajian fikih, kajian tauhid, kajian akhlak, kajian tafsir, kajian apa lagi? Kajian kehidupan akhirat, benar. Kajian bertema tapi jelas urutannya jelas. Kalau di sekolah kan pakai kurikulum kan, minimal pakai silabus. Kira-kira begitu. Bedanya ambo ya Pak, ambo di atas, Pak di bawah, itu bedanya.
Cuma kita sama-sama belajar. Macam tiba tukang ya, kalau calak-calak ganti asal. Bekola tiba lo, beko orang ahlinya kita sarankan cukup. Masalah. Kalau menunggu orang tamat di luar negeri saja semuanya mengaji, tidak pernah mengaji jadinya. Menunggu Imam Masjidil Haram untuk mengaji ke sini, kapan dia ke sini? Kami itulah yang menjadi ujung tombaknya. Ini kalah selesai pembagiannya tu. Ujung tembak ko garda terdepan namanya mubaligh. Saya mubaligh ni mah, menyampaikan. Mubaligh itu tukang sampaian apa yang telah diolah oleh para ulama. Kalau bahasa kaminya di restoran tukang hidang namanya. Tukang hidang. Kadang-kadang tukang masak pun tak pandai hidang. Ini hebat masak tukang. Kamilah tukang hidang. Kira begitulah. Di masalahnya mereka pedo saya. Alah. Pak Ji. Kalau kuliah, kalau khutbah petang Ustaz. Ada Pak Ji? Kayak yang lebih umur 62 tu apa Ustaz? Dia kalau khutbah petang. Ada. Oh. Tapi ada jadi apa tawanan, apa kerja Ustaz? Orang namanya istakmalahullah namanya. Orang yang sudah tua, dia masih hidup, berarti orang yang Allah angkat jadi pekerja Allah. Pekerja Allah. Allah beri dia taufik untuk beramal saleh, Allah bukakan pintu bagi Allah, baginya untuk terus beramal saleh. Seakan-akan hidupnya hanya untuk Allah. Menjadi pegawai Allah. Jadi pegawai. Kemudian Pak Ji kira-kira. Jadi patah apa ada unsur perintah nak dalam Ustaz? Ini Pak Ji. Supaya siswa umur yang 60 aku mesti mengabdi untuk Allah gitu. Ya, umur tak ada Nabi siswa Pak Ji, umur pas biasanya. Umur kita kok pas, tak lebih tak kurang. Ya. Cuma umur yang tinggal kali ya. Ya, yang tinggal. Ya. Itu susah cukup patah. Ketua mulang ketua di sekolah. Kita coba 2,5 minit ya. Kata Nabi dalam beberapa riwayat, umur umatku itu a'maru ummati baina 60 ila 70. Umur umat Nabi Muhammad itu berkisar 60-70. Umur umat Nabi Muhammad berkisar 60-70, wa aqalluhum ma yajuzu zalik. Ndak barana lewat 70. Nampak ji ko ndak barako. Dan orang yang masuk umur 60 berarti nyolah masuk otagon. Tahu otagon? Masuk ring tinju. Masuk lapangan bola. Jadi orang yang telah masuk 60 namanya mu'tarakul mainaya. Nyolah masuk ke wilayah pertempuran dengan mati. Yang boko lah masuk kah? Sebab 58 lebih tu lah masuk 60 tiba Hijri itu. Orang lah masuk 60 berarti nyolah masuk ke lapangan di mana di lapangan tu awak aja mati. Tapi awak pasti kalah. Pasti kalah. Sama dengan ayat masuk ke kandang ular. Bila ular akan mencetok selai. 60 tu. Orang yang lebih 60-70 ke atas, 70 ke atas, masuk kepada usia haram. Haram tu haramim haram. Al-haram, orang haram ku lah menjadi tawanan Allah. Kalau Allah beri taufik untuk beramal saleh, maka selalu beramal saleh berarti Allah telah berinya. Beri kemuliaan. Allah berinya madu, asalahullah. Allah berinya madu sehingga sisa susu umurnya mani. Kami mani lemak jurang. Makin merahsianya. Itu mungkin murid Pak Ji ku banyak. Ndak baran sampai situ. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Orang tua nalah pasca pensiun itu rajinnya, itu berarti orang lah diberi taufik. Jangan habiskan waktu pensiun kita melala menjala. Sebelum pensiun kita sibuk. Umur 60 pensiun pegawai negeri kan 60. Kalau guru 60 ya. Kalau orang kantor 58 Pak ya. Itulah usia pas itu untuk menumbuk, menempel, menyisi, menambah, maulih, menukuk dan salamoko tidak sempat. Maka habiskanlah sisa umur itu untuk sebagai pegawai Allah. Petangku pegawai manusia, kini pegawai Allah. Lah petik rajin tu surau. Bukan kasuromiang itu lah lain, itu pemangih. Jadi kasuromiang kerja kami ya, tempat merang tak boleh. Tidak, fokusnya lah.
Fokusnya lah. Kalau fokusnya hari lah pukul ampek tu fokus orang mengamihi kain, melipik jamuran, menutup kadai, mengamai-ngamai barang. Tu fokusnya ke situ. Bukan berarti kita meninggal, tak. Fokusnya. Ini Pak Ji. Pak Ji kan 59 belum nak? Ada lagi. Sekian, semoga berfaedah, bermanfaat. Amin. Subhanakallah walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.